Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syakir Nian, biasa dipanggil Nian, dari Universitas Negeri Semarang, yang akan melakukan kegiatan KKN UNES dengan tema bersama melawan COVID-19. Jadi, kita KKN-nya secara online ya. Baik, di sini saya akan sosialisasi tentang pentingnya program vaksinasi COVID-19 ini. Langsung saja kita ke materinya. Baik, saya akan menyampaikan tentang vaksinasi COVID-19. Nah, apa sih vaksinasi COVID-19 dan mengapa kita harus vaksin COVID-19? Baik, langsung saja. Nah, di sini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama, ada pentingnya vaksinasi untuk mencegah penularan penyakit menular. Yang kedua, ada immunity. Jadi ada vaksinasi COVID-19 untuk mengendalikan penularan dari COVID-19 ini dan juga prioritas dan pelaksanaannya. Nah, sebelum masuk, pasti banyak orang yang punya banyak pertanyaan, kapan sih pandemi COVID-19 berakhir ya? Kapan sih corona bakal hilang dari Indonesia? Nah, sebelum pandemi ini berakhir, ada beberapa tantangan utama dulu. Yang pertama ada deteksi SARS-CoV atau virus COVID ini ya, virus corona yang masih ada di sekitar kita. Kemudian ada pemberian vaksin yang belum merata. Kemudian juga mutasi dari virus tersebut. Kemudian penemuan obat yang belum stabil ya. Dan kemudian juga ada sikap dari masyarakat sendiri itu ya. Apakah masyarakatnya peduli atau tidak. Kalau kita bersama-sama bergotong royong, pasti pandemi ini akan cepat berakhir. Nah, di sini saya akan membahas tentang vaksin atau juga vaksinasi. Ya, pasti semua orang sudah tahu ya. Mungkin beberapa orang sudah tahu vaksin itu apa. Nah, vaksin itu adalah sebuah obat, bukan obat ya, cuma untuk menangkal dari penyakit tertentu. Nah, ini vaksinasi dan imunisasi itu hampir mirip-mirip, yaitu untuk menghasilkan imunitas dari kekebalan tubuh seseorang agar menjadi lebih kuat lagi. Jadi apabila seorang terkena virus COVID ini, mungkin gejalanya tidak akan separah yang belum vaksinasi. Sama seperti imunisasi dulu waktu kecil ya. Mungkin dulu di imunisasi mungkin cacar atau imunisasi polio. Nah, itu kan agar tidak terjadi penyakit cacar atau penyakit polio. Dulu kan juga pandemi itu polio yang menyebabkan kematian yang banyak juga. Nah, pentingnya vaksinasi untuk mencegah penularan penyakit menular. Nah, vaksinasi ini meningkatkan kekebalan tubuh seseorang ya secara aktif terhadap suatu antigen atau virus dan kuman dengan cara memberikan antigen. Jadi apabila tubuh kita dimasukkan antigen atau virus yang sudah dilemahkan, maka tubuh kita akan mengenali virus tersebut. Nah, tujuannya untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang. Sehingga apabila kita kemasukan virus lagi, tubuh kita sudah mengenali, oh ini adalah virus corona. Kita harus segera melawannya. Jadi tubuh kita lebih kebal terhadap virus tersebut. Nah, mengapa orang dewasa memerlukan vaksinasi? Yang pertama ada penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin, belum hilang. Jadi penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin ini belum tentu hilang ya. Jadi kita harus memerlukan vaksinasi lagi. Kemudian vaksin ini sangat pentingnya untuk kesehatan kita, seperti diet dan olahraga. Nah, apabila kita jarang olahraga, kemudian apalagi diet ya, yang mungkin salah satu opsinya agar tubuh kita tetap sehat ya, kita harus vaksinasi.
Nah, vaksin ini juga aman dan efektif. Walaupun ada gejala tertentu, vaksin ini sudah diuji lab ya, sehingga sudah aman dan efektif. Juga ada pemberian imunisasi sewaktu kecil ya, tadi sudah saya sampaikan, tidak memberikan jaminan kekebalan yang tetap seumur hidup. Jadi walaupun sudah imunisasi, tubuh kita belum tentu kebal terhadap segala penyakit. Kita harus juga memerlukan vaksinasi ini. Nah, vaksinasi bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Jadi ya gitu, kalau tidak divaksin ya antara 50-50 ya. Jika pencegahan penyakit akan mencegah keluarga dan lingkungan sekitar kita untuk terjangkit penyakit tersebut. Ada 3 manfaat dari vaksinasi ini. Yang pertama itu untuk mencegah penularan penyakit menular. Yang kedua ada eradikasi penyakit menular ya. Dan juga yang ketiga ada mengendalikan penularan penyakit. Yang selanjutnya ada herd immunity. Nah, ini herd immunity itu sebuah tantangan. Mungkin banyak orang yang belum tahu ya istilah dari herd immunity itu sendiri. Nah, ini herd immunity adalah sebuah kekebalan kelompok. Di sini ada gambarnya ya dari penjelasan herd immunity ini. Yang gambar pertama ini adalah sekelompok orang yang belum melakukan imunisasi. Nah, apabila yang imunisasi cuma 1 atau 2 orang, yang lainnya belum, dan apabila ada 1 orang yang tergejala COVID-19, maka virusnya akan dengan cepat menyebar ke seluruhnya, ke warga sekitar. Nah, kalau dengan imunisasi, apabila sebagian banyak orang yang sudah terimunisasi, apabila ada 1 orang yang terjangkit virus COVID-19 ini, maka yang sudah terimunisasi ini akan menjadi kebal. Nah, sedangkan beberapa orang yang mungkin belum vaksinasi, mungkin ya sedikit saja yang akan mengalami gejala COVID-19. Nah, ini adalah kekebalan kelompok yang besar, misalnya 70%, sehingga sebagian kecil dari 30% ini yang belum punya kekebalan juga terlindungi. Jadi kalau kita lebih banyak orang yang vaksinasi, maka semakin kecil juga ini penyebaran virus COVID-19. Nah, herd immunity juga dapat dicapai melalui herd immunity alami dan juga yang buatan, yaitu vaksinasi. Selanjutnya, nah, herd immunity dicapai dengan vaksinasi COVID-19. Kemudian menurut perhitungan untuk mencapai herd immunity itu perlu dilakukan vaksinasi pada 70% kelompok sasaran. Nah, misal di Kelurahan Benan Kergon ini ada beberapa warga, harusnya minimal itu 70% orang sudah divaksinasi agar virusnya tidak cepat menular atau menyebar ya. Dan juga jangan lupa upaya 5M ini tetap dijalankan. Mungkin ada yang belum tahu apa itu 5M. Yang satu, mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, itu memakai masker yang benar. Ketiga, menjaga jarak lah minimal 1,5 meter. Kemudian membatasi mobilitas di tempat umum, jangan melakukan keramaian, ya. Dan juga menjauhi kerumunan atau keramaian. Nah, ini vaksinasi untuk mengendalikan penularan COVID-19. Tujuannya dari vaksin 19 ini, yang pertama ada menurunkan angka kesakitan dan kematian. Nah, pada saat ini sudah banyak negara ya mengalami kematian yang sangat tinggi akibat COVID-19 ini. Kedua, mencapai kekebalan kelompok atau tadi herd immunity untuk melindungi kesehatan masyarakat. Ketiga, untuk menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Sehingga agar kita memaksimalkan kegiatan sosial dan ekonomi kita agar menjadi lebih produktif lagi, ya kita harus vaksinasi. Dan yang terakhir ada melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh.
Nah, yang selanjutnya adalah ketersediaan vaksin dan juga penyimpanan dan distribusi. Nah, saat ini itu jumlah vaksin itu lebih kecil dari kebutuhan kita. Jadi ketersediaan vaksin di Indonesia itu dia masih lebih kecil dari yang dibutuhkan. Nah, vaksin kita sendiri itu kerjasama dengan Sinovac atau perusahaan yang membuat vaksin. Kemudian ada kerjasama dengan pihak lain juga, dan bila tersedia produksi dalam negeri itu diharapkan pada tahun 2022 kita sudah memiliki produksi dalam negeri sendiri. Nah, untuk vaksin yang dipakai adalah yang ditentukan oleh pemerintah itu adalah Sinovac dengan dosis 0,5 mm, dan juga pemberiannya itu 2 kali dengan jarak waktu ya minimal 2 minggu. Misal Bapak Ibu atau saudara ini melakukan vaksin tanggal ya ini hari Senin ya, Selasa, nanti 1 bulan atau 2 minggu lah. Nah, kita vaksin lagi untuk dosis yang kedua. Nah, siapa yang akan memperoleh vaksinasi COVID-19? Ada beberapa kategori ini, ada 4. Nah, yang pertama adalah petugas kesehatan. Nah, ini sangat rentan untuk menularkan virus COVID-19 karena mereka sendiri yang sudah menangani banyak sekali kasus COVID-19 di Indonesia. Kedua, ada petugas publik yang selalu bertemu dengan orang-orang yang melayani orang-orang, sehingga potensi untuk menyebarkan virus corona ini sangat besar sekali. Dan juga ada lansia. Nah, lansia ini juga rentan sekali karena sudah tua dan juga mungkin ada penyakit bawaan. Nah, apabila mereka terkena virus ini akan lebih parah lagi. Mungkin yang remaja tidak separah dengan yang lansia karena kekebalan imunnya lansia ini sudah melemah ya. Yang ketiga ada masyarakat rentan. Masyarakat yang rentan ini maksudnya masyarakat di daerah dengan risiko penularan tinggi. Mungkin ada yang zonanya merah, ada yang zonanya oranye. Nah, itu masyarakat rentan yang mungkin bisa dengan mudah menularkan penyakit virus corona ini. Dan yang terakhir ada masyarakat lainnya. Diharapkan dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin, sehingga seluruh masyarakat Indonesia nantinya akan mendapatkan vaksin 19 ini dan akan membentuk herd immunity sehingga nantinya perekonomian kita akan lebih maju dan kehidupan sosial akan diterapkan lagi. Nah, ini ada catatan vaksinasi dilakukan pada tahap awal untuk tenaga kesehatan dan dilanjutkan dengan masyarakat ya, dengan rentang usia 18-59 tahun. Untuk umur 60 tahun ke atas divaksinasi setelah mendapatkan informasi keamanan vaksin, dicek terlebih dahulu apakah ada penyakit bawaan, kemudian ada lain-lain lah. Kemudian vaksinasi dapat dilakukan juga terhadap komorbid tertentu dengan rekomendasi ahlinya. Jadi juga kelompok yang tidak layak divaksinasi ya. Tadi yang pertama ada kelompok penyakit kronis yang belum terkendali ya. Takutnya nanti kalau divaksinasi malah tambah parah gejalanya. Nah, ini mungkin belum layak untuk divaksinasi karena vaksin ini juga masih baru ya. Kedua, punya penyakit autoimun. Nah, penyakit autoimun itu apa? Ya mungkin orangnya tidak punya kekebalan imun, jadi rentan terhadap segala macam penyakit. Ini juga tidak layak untuk divaksinasi. Yang ketiga, ada kelompok yang mendapat obat penurun kekebalan tubuh yang dosisnya besar. Misalnya ada penyakit kanker. Dan yang keempat, ada penentuan layak atau tidak layak imunisasi COVID-19 oleh dokter. Misal dokternya bilang, oh, kamu tidak layak untuk divaksinasi, ya berarti tidak boleh divaksinasi. Kemudian efek tentang vaksin itu sendiri. Ini dari informasi produk vaksin CoronaVac dari BPOM.
Ini ada beberapa reaksi lokal atau efek samping ya, namun tidak ada efek samping serius yang dilaporkan. Ya, misal efek sampingnya ada nyeri yang waktu disuntik, mungkin gatal-gatal, kemerahan, juga ada yang nyeri otot, demam, rasa lelah, ya itulah gejala-gejala yang wajar sih. Nanti akan sembuh sendiri. Mungkin dengan istirahat yang cukup, maka akan sembuh dengan sendirinya. Nah, ini juga ada peran dari tokoh masyarakat untuk menjadi contoh bagi masyarakat untuk menjalani imunisasi atau vaksinasi ini. Sehingga ayo peran tokoh masyarakat ini menjadi sangat penting ya, berperan serta dalam melaksanakan imunisasi juga dan juga memberikan informasi yang benar sesuai dengan petunjuk Kementerian Kesehatan. Dan juga ada informasi yang dilakukan harap dirujuk ke pusat informasi, jangan langsung asal diterima. Kita cross check dulu apakah informasi ini benar atau tidak. Nah, kita rujuk ke pusat informasi yang berwenang. Jadi untuk kesimpulannya, yang pertama, Indonesia selain protokol kesehatan seperti memakai jarak, cuci tangan, juga diperlukan vaksinasi agar kekebalan tubuh kita menjadi meningkat sehingga kita lebih imun terhadap COVID-19. Kedua, agar dapat memutus rantai penularan secara menyeluruh perlu dilakukan vaksinasi yang minimal sekitar 70% kelompoknya itu sudah harus divaksinasi. Yang ketiga, ada vaksinasi COVID-19 dilakukan pada orang yang sehat, yang tidak punya penyakit bawaan atau kronis ya. Yang keempat, juga tenaga kesehatan menjadi panutan masyarakat dan perlu berpartisipasi dalam menjalankan imunisasi. Ya, jadi kalau ada tenaga kesehatan, kita perlu menyontoh. Nah, mereka melakukan 5M, kemudian vaksinasi. Kita juga perlu mencontohnya. Baik, sekian dan terima kasih sosialisasi ini Bapak dan Ibu dan juga saudara yang sudah menonton, menyaksikan video dari saya. Semoga dapat memberikan suatu informasi yang berharga, ilmu yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.